Pelaku pencurian aki mobil truk dan aki alat berat ini terekam CCTV saat mencuri. Pelaku kemudian membawa kabur hasil curiannya menggunakan sepeda motor. Ternyata pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku akhirnya diringkus polisi saat sedang beraksi di lokasi lain, kali ini di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 4 buah aki mobil truk hasil curian. Polisi juga menyita sejumlah kunci mesin yang diduga digunakan untuk membuka aki serta motor pelaku sebagai barang bukti. Menurut salah satu korbannya, aksi pencurian aki truk di wilayahnya sudah sering terjadi, namun baru kali ini berhasil tertangkap. Pelaku pun terancam pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Dua pencuri terekam CCTV beraksi mengambil motor milik warga Sila Beranti di Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku jadi pengawas di lokasi, satu lainnya menjadi eksekutor. Pelaku masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan merusak kunci kontak motor dengan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Korban baru mengetahui motornya hilang saat terbangun dini hari. Korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya mudik di Jalan Teladan, Karawaci, Kota Tangerang, Jumat malam hangus terbakar. Bangunan yang terbakar merupakan rumah yang dijadikan tempat pemotongan ayam. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu dan 3 anaknya berhasil diselamatkan oleh aparat kepolisian di Dermaga 2 Kota Agung, Tenggamus setelah mencoba melakukan bunuh diri dengan cara melompat ke dermaga. Diduga korban kecewa telah ditinggal menikah lagi oleh suaminya. Evakuasi seorang ibu dan 3 anaknya lompat ke Dermaga 2 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung berhasil direkam video amatir warga. SM warga Medan yang berdomisili di Kelurahan Baros, Kota Agung, diduga mencoba mengakhiri hidupnya bersama ketiga anaknya dengan terjun ke laut saat hujan deras. Upaya penyelamatan dilakukan ketika personil Polres Tanggamus dan Polsek Kota Agung yang sedang bertugas segera mengintervensi dan berhasil menyelamatkan mereka tepat waktu. SM dan anak-anaknya kemudian dibawa ke Polsek Kota Agung untuk mendapatkan pertolongan pertama. Diduga percobaan bunuh diri ini dilakukan karena masalah keluarga, di mana sang suami SM yang berinisial RS yang berada di Medan dilaporkan telah menikah 3 kali tanpa sepengetahuan SM. SM kembali ke Kota Agung 2 bulan lalu dan ditinggalkan sendirian sementara suaminya mendapatkan pekerjaan di Medan. Neneknya cuma berdua. Sama neneknya di luar sini. Ini ada bukti dia semua. Udah kita tanganin, jadi untuk sementara korban atas nama SM berikut 3 orang anaknya sudah diamankan dan sudah kita serahkan ke pihak keluarganya. Untuk sementara motif menurut keterangan korban karena dia merasa sakit hati karena suaminya menikah lagi di Medan. Sementara itu keluarga suami SM yang diberikan kabar datang ke Polsek bersama Ketua RT dan Lurah Baros. Mereka mengambil alih perawatan SM dan ketiga anaknya dalam serah terima yang diawasi pejabat lokal dan keluarga. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota TNI Angkatan Laut terlibat bentrok dengan sejumlah anggota BRIMOB di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Akibatnya 5 personel mengalami luka-luka. Saat ini korban dalam kondisi perawatan di rumah sakit. Sekelompok personil BRIMOB Polri berkelahi dengan Satuan Polisi Militer Angkatan Laut Pomal di Pelabuhan Sorong, Provinsi Papua Barat.
Peristiwa perkelahian terjadi akibat adanya salah paham personil BRIMOB yang ditegur oleh anggota Pomal di kawasan pelabuhan, di mana dipicu dari kapal Sinabung yang sandar di Pelabuhan Sorong. Perkelahian tersebut terjadi pada Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah di pintu masuk ruang tunggu keberangkatan kantor Pelindo 4 Sorong di Papua Barat Daya. Dari perkelahian tersebut, 5 orang dari Pomal dan BRIMOB mengalami luka-luka dan sudah dirawat di rumah sakit. Sementara itu, pasca kejadian, masing-masing atasan dari masing-masing pelaku perkelahian melakukan mediasi dan dilakukan patroli bersama sebagai tindakan preventif agar anggota lainnya tidak terprovokasi dan melakukan aksi-aksi selanjutnya. Dari Jayapura, Papua, Ferry Fadli, iNews melaporkan. Berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara utuh dan tuntas dan terhadap oknum personil yang mampu terbukti, kemudian akan dilakukan penegakan hukum. Pemirsa, gerbang tol Kali Kangkung mulai dipadati kendaraan. Pemberlakuan one way masih dilakukan untuk mengurai kepadatan. Sejak minggu kemarin sebanyak 45.000 lebih kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari Jawa menuju ke arah Jakarta. Berikut laporan Ismalia dan Pandu Priyo dari gerbang tol Kali Kangkung. Di masa arus balik, gerbang tol Kali Kangkung mulai dipadati oleh kendaraan. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan menurut pantauan pada saat ini, gerbang tol Kali Kangkung kondisi lalu lintasnya sudah mulai padat merayap. Dan juga sebagai informasi, di gerbang tol Kali Kangkung sendiri sudah disediakan 8 gardu tol yang siap melayani untuk kendaraan yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung dan juga untuk memecah antrian. 8 gardu tol ini terdiri dari 4 gardu utama dan juga 4 gardu satelit. Sebagai informasi, sejak pukul 6 pagi tadi sudah ada 45.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan selain one way nasional yang diterapkan di kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung menuju kilometer 72, diterapkan juga sistem one way lokal yang diterapkan dari kilometer 459 gerbang tol Semarang Solo menuju ke kilometer 414. Sistem one way lokal ini dibilang efektif untuk memecah kepadatan pada masa arus balik. Dan juga dihimbau bagi para pengemudi atau para pemudik yang hendak kembali ke perantauan untuk tetap berhati-hati, cek kondisi kendaraan, kesehatan harus selalu prima, dan juga patuhi peraturan lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ismalia, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan terjadi di jalur arteri selatan, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu malam. Penyebab kemacetan ini diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas serta hujan deras dan kondisi jalan yang curam. Situasi arus balik lintas di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat. Pada Minggu malam, arus kendaraan yang datang dari arah Ciawi menuju ke Bandung mengalami ketersendatan. Kendaraan yang melintas pada malam tadi didominasi oleh kendaraan pemudik yang hendak kembali ke kota asalnya. Penyebab kemacetan diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas di sepanjang jalur Lingkar Gentong, serta kondisi jalan yang curam dan disertai hujan membuat pengendara melambatkan kecepatan kendaraannya. Untuk puncak arus balik di jalur arteri selatan diprediksi akan terjadi pada Minggu malam dan Senin. Mengingat pada 15 April merupakan hari terakhir masa cuti bersama Lebaran. Untuk pengendara yang melintas diimbau agar berhati-hati karena kondisi jalan yang curam serta cuaca hujan berkabut.
Volume kendaraan arus mudik maupun balik lebaran di gerbang tol Cikampek Utama terpantau mulai mengalami kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sebanyak 60.000 lebih kendaraan menuju ke arah Jakarta yang melintas, sementara arah sebaliknya menuju ke Trans Jawa sebanyak 12.000 lebih kendaraan. Berikut laporan Nata Arman dari gerbang tol Cikatama. Pemirsa, beginilah suasana pada malam hari ini di gerbang tol Cikatama, yang mana terpantau sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan drastis. Terpantau saat ini sedang terjadi kemacetan hingga mengekor berkilo-kilometer. Kemudian perlu sampaikan berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga mencatat per pukul 7 malam ini sebanyak 59.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sementara untuk yang mengarah ke kawasan timur atau Trans Jawa tercatat sekitar 18.000 kendaraan. Kemudian perlu sampaikan juga untuk itu pihak kepolisian memperlakukan rekayasa arus lintas mulai dari penerapan ganjil genap, kemudian sistem kontraflow hingga dengan one way atau satu arah. Untuk ganjil genap sendiri sudah berlaku pada tanggal 12 April 2024 yang lalu, mulai pada pukul 1:30 siang sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk sistem kontraflow ini berlaku mulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36 tol Jakarta Cikampek, kemudian dilanjutkan sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian bagi Anda yang merasa mulai kelelahan akibat berkendara lebih dari 4 jam, diharapkan Anda bisa berhenti atau beristirahat di rest area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal yakni 30 menit. Kemudian bagi Anda yang tidak kebagian, diharapkan Anda bisa keluar dari jalur tol sehingga karena di jalur arteri ini banyak sekali terdapat tempat Anda bisa melakukan istirahat. Kemudian pihak Jasa Marga juga memperlakukan sistem diskon tarif tol sebesar 20% yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2024. Dari Karawang, Jawa Barat, Nadifa Seto, iNews melaporkan. Ribuan pemudik terus mendatangi stasiun Bandung di momen arus balik Lebaran 2024. Tercatat sebanyak 6.412 pemudik datang dari arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Memasuki H+4 Lebaran, stasiun Bandung terus kedatangan pemudik dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam kurun waktu 3 hari terakhir, PT KAI Daup 2 Bandung kedatangan pemudik sebanyak 55.827 pemudik. Sementara untuk hari ini sebanyak 6.412 pemudik datang ke stasiun Bandung. Total dari 11 stasiun di Daup 2 Bandung sebanyak 17.324 pemudik. Menurut sejumlah pemudik, mereka sempat kesulitan untuk mendapatkan tiket perjalanan pulang. Meski demikian, banyak pemudik mendapatkan tiket pulang dari kereta tambahan. Sempat sulit dapat tiket nggak sih, Kang? Untuk pulang sih enggak, cuma waktu berangkatnya agak susah dapat tiket. Agak susah. Ini Akang perjalanan dari mana berarti, Kang? Dari Bandung ke Semarang. Ya. Dari Bandung ke Semarang, sekarang dari Semarang ke Bandung. Itu kenapa memilih pulang hari ini sih, Teh? Karena kan Selasa udah mulai masuk kerja nih Mas nih. Terus supaya prepare aja gitu buat nyiapin nanti masuk kerja hari Selasa biar gak secara dadak. Arus balik tahun ini mengalami peningkatan besar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Senin ini, mengingat hari Selasa warga kembali beraktivitas secara normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Lonjakan kendaraan arus balik Lebaran terpantau padat, kemacetan terjadi di ruas tol Cikampek kilometer 65 hingga mengular. Kepadatan terjadi di rest area kilometer 125 akibat dari para pemudik yang mengantre masuk ke rest area. Tidak hanya itu, para pemudik tidak perlu khawatir untuk kehabisan BBM di rest area Surabaya Gempol. Kebutuhan BBM terjamin mencukupi. Kemacetan terjadi di jalur kontraflow di ruas jalan tol Cikampek, tepatnya di kilometer 72, sekitar wilayah Cikopo, Purwakarta, dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan hingga tidak bergerak. Kemacetan ini terpantau mulai dari kilometer 65, mengular puluhan kilometer hingga ke tol Cipali. Kemacetan terjadi lantaran membludaknya pemudik kembali ke daerah asal, sehingga diperkirakan pada hari Minggu dan Senin merupakan puncak arus balik. Menghindari kemacetan, banyak pemudik yang memutar di jalan tol menuju gerbang tol terdekat seperti gerbang tol Cikampek Lama.
Sementara antrian kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di rest area KM 125. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta harus melaju dengan kecepatan rendah. Lonjakan volume kendaraan arus balik terjadi sejak Minggu pagi dan untuk menghindari kepadatan, polisi akan memberlakukan buka tutup di rest area 125. Petugas kepolisian melarang pengendara parkir di bahu jalan serta tidak lama beristirahat di rest area sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kalau ini peningkatan ini karena terlalu banyak kendaraan, tapi tetap anggota melakukan penarikan, pengaturan, kemudian patroli agar tidak ada yang parkir di bahu jalan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, pemudik arus balik lebaran yang melintas kawasan kota Sidoarjo tidak perlu khawatir untuk kehabisan BBM. Karena hampir seluruh SPBU yang ada aman dan mencukupi untuk kebutuhan arus balik lebaran, termasuk yang berada di dalam kawasan rest area Jalan Tol Surabaya Gempol. Untuk mencukupi kebutuhan BBM para pemudik dari arah Malang atau Banyuwangi yang akan balik ke daerah asal di Jakarta atau Jawa Tengah, yang melintas tol Surabaya Gempol, seluruh mesin pompa BBM di SPBU yang ada di rest area difungsikan seluruhnya dan dijamin ketersediaannya. Ya, kami cek di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan cukup ya untuk digunakan, termasuk untuk kebutuhan para pengguna jalan atau kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor marah-marah saat situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak diberlakukan satu arah oleh petugas kepolisian. Pemberlakuan one way dilakukan lebih awal lantaran petugas memprioritaskan kendaraan arus balik. Inilah aksi seorang pemotor yang ngamuk lantaran tidak diberi jalan oleh mobil yang tersendat di Simpang Gadok saat diberlakukannya sistem satu arah. Selain memaki-maki orang yang ada di dalam mobil, pemotor tersebut juga menendang barrier dan menghampiri petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas. Di Simpang Gadok sendiri, volume kendaraan roda 2 cukup padat, namun karena terhalang oleh 2 mobil pribadi yang terhambat oleh adanya proses satu arah dari arah Cianjur menuju Jakarta, antrian pemotor pun terbendung. Diketahui arus lalu lintas di Simpang Gadok terpantau padat merayap, bahkan jalur lalu lintas menuju Puncak ditutup selama 12 jam. Arus lalu lintas roda 2 yang akan menuju ke arah Puncak di situasi one way sekarang, ini masih cenderung ramai, hampir sama dengan hari kemarin. Dan kita kemungkinan besar akan memberlakukan one way ini hingga malam hari nanti. Hingga Minggu siang, Jalan Raya Simpang Gadok menuju Puncak masih ditutup dari arah Jakarta dan sekitarnya, sehingga kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta lebih diprioritaskan. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan hingga Senin ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pulang ke kampung halaman atau pergi berwisata tanpa belanja oleh-oleh kurang lengkap rasanya. Khusus untuk Anda yang masih berada di Jawa Tengah atau mungkin melintas di Kebumen, Anda bisa berburu aneka ragam oleh-oleh sambil melihat langsung proses pembuatannya. Berburu oleh-oleh khas Kebumen, salah satunya Anda bisa dapatkan di rest area di Jalan Nasional 3, Kecamatan Karanganyar. Di sini tersedia oleh-oleh seperti lanting, kue sagon, cipang, dan lainnya. Di rest area ini juga terdapat oleh-oleh khas berupa keripik tempe. Bahkan pengunjung juga bisa melihat langsung proses produksinya. Setiap hari, tempat ini memproduksi puluhan ribu keripik tempe. Apalagi di momen Hari Raya Idul Fitri dan libur Lebaran. Kebumen itu UKM-nya kan banyak kan lanting sama keripik tempe. Itu memang produksi sendiri ya? Sendiri. Kalau keripik tempe sendiri ini yang jadi ikonnya ya Mas? Jadi ikonnya. Toilet juga ada, musola juga ada, terus oleh-oleh juga komplit.
makanan juga komplit. Parkirannya juga luas. Nah, bagi Anda yang mudik di wilayah Kebumen dan sekitarnya, tidak ada salahnya untuk mampir ke tempat ini. Tenang saja, karena rest area ini dibuka 24 jam selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagian orang mulai kembali aktif bekerja esok hari. Tapi ada juga yang masih memperpanjang cuti dan menikmati liburan. Untuk Anda yang masih berlibur di Jawa Tengah dan sekitarnya, kami sarankan Anda untuk menyaksikan Festival Balon Udara Tradisional di Kabupaten Wonosobo. Hitung-hitung, tak perlu jauh-jauh ke Kapadokia, Turki, cukup ke versi lokalnya saja. Bukan di Kapadosia, Turki. Puluhan balon udara yang menghias langit ini berada di Desa Karangluhur, Kecamatan Kerte, Kabupaten Wonosobo. Beragam balon udara warna-warni yang diterbangkan di lapangan desa ini merupakan kreasi warga desa. Puluhan balon udara diterbangkan dalam rangkaian Festival Balon Udara Tradisional. Menerbangkan balon udara sudah menjadi tradisi warga Wonosobo untuk memeriahkan Lebaran. Agar tidak membahayakan penerbangan, balon udara ditambatkan dengan ketinggian maksimal 150 meter. Ya, festival balon. Bagus, menarik, buat dikunjungin orang-orang. Kan jarang juga ada di mana-mana. Tahun ini balon udara diterbangkan di 14 lokasi di Kabupaten Wonosobo dan salah satunya di alun-alun Wonosobo. Bagi Anda yang ingin menikmati pemandangan balon udara di Wonosobo, masih ada waktu sepekan hingga hari Minggu tanggal 21 April 2024. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin mencoba sensasi liburan yang berbeda, Anda bisa mencoba mengunjungi wisata terbaru di Malang, yakni The Lost Paradise. Di sini Anda akan diajak berpetualang menelusuri hutan penuh pepohonan tropis dan tanaman Mediterania yang menyala warna-warni, serta bertemu dengan animatronika dinosaurus berukuran raksasa yang hidup. Ya, inilah The Lost Paradise yang terletak di Malang Night Paradise, Malang, Jawa Timur. Hutan buatan menyala ini akan mengajak Anda berpetualang menelusuri hutan yang indah dengan pendar cahaya warna-warni sejauh mata memandang. Perpaduan cahaya dari permainan lampu-lampu yang terpasang, berbalut hutan yang dipenuhi pepohonan tropis, dan tanaman Mediterranean justru menjadikan hutan menyala ini begitu menawan. Terlebih di dalam hutan menyala ini terdapat berbagai animatronika dinosaurus berukuran raksasa. Mulai dari T-Rex hingga Coronataurus yang bergerak dan bersuara layaknya dinosaurus nyata. Pengunjung pun takjub akan hutan menyala ini. Mereka mengaku sensasi menikmati hutan di malam hari bisa menjadi pilihan berwisata baru yang berbeda. Saya masuk sini kan turun dari mobil ya Mas, dari sana. Kaget gitu, ternyata wah kok ada beneran kayak hewannya hidup gitu. Di dalam pertengahan hutan kayak gini kan bagus gitu ya Mas, nyala warna-warni kayak gitu. Jadi ya menurut saya keren lah, mantap. Untuk konsepnya di sini itu adalah Taman Dinosaurus berlabuh dengan cahaya malam di Malang. Jadi ini termasuk hutan menyala pertama di Jawa Timur. Layaknya hutan pada umumnya, hutan menyala ini juga dilengkapi dengan sungai buatan hingga air terjun. Dan tentu saja sangat menarik menjadi spot berfoto Anda. Sebagai wahana wisata terbaru yang dibuat khusus menyambut libur Lebaran, perlu Anda coba. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Selain sensasi hutan menyala di Malang, Jawa Timur, ada lagi tempat wisata kekinian. Yang satu ini di kawasan Bawen, Semarang. Tempat di mana pengunjung bisa merasakan pengalaman seru dan unik berpadu dengan suasana pedesaan yang asri.
Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan menawarkan panorama alam indah serta udara yang sejuk. Berkonsep one-stop destination, artinya pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan. Ada sejumlah wahana favorit pengunjung, salah satunya adalah Perosotan Pelangi yang menghadirkan wahana perosotan terpanjang di Indonesia. Pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go? Boleh? Jangan ya. Selain itu, ada juga wahana Banyu Biru, Omah Suwung, go-kart, dan sinema 7 dimensi yang menghadirkan sensasi roller coaster dengan ketegangan tingkat tinggi. Perosotan baru ini kedua sinema. Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu mau apa yang namanya perahu itu? Yang lainnya belum tahu ini. Baru kali ini. Seru, sejuk, adem. Sumpah sejuk banget, adem. Iya. Yang paling favorit kita ada salju, karena salju di mana salah satu wahana yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah itu kita yang punya. Harga tiket masuk mulai Rp40.000 sampai Rp60.000, tergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Ya, seru. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi Kak, saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, Giselia Nur Rahma, Suryali Santoso. Sampai jumpa. H+4 Lebaran, pusat perbelanjaan mainan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur ramai pengunjung. Omset pedagang bahkan naik 3 kali lipat dari hari biasa. Bagi anak-anak, uang THR Lebaran biasanya sebagian ditabung, sebagiannya lagi dipakai untuk membeli mainan. Tak heran jika pasar mainan Gembrong di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur lebih ramai pembeli dibandingkan hari biasa. Beragam mainan dijual di pasar ini mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp500.000. Seorang pedagang mengaku omsetnya saat Lebaran naik pesat menjadi 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasanya. Bahkan di momen Lebaran, omsetnya tembus Rp8 juta dari penjualan ratusan mainan. Perempuan biasanya ada boneka atau masak-masakan, salon-salonan biasanya gitu. Yang paling laris? Kalau di sini yang paling laris itu mobil remote sekarang modelannya, sama paling Lego, atau kalau untuk perempuannya di boneka sama di masakan. Borongnya ini nggak borong sebenarnya, cuma beliin mainan kayak mobil-mobilan, kereta-keretaan, pistol-pistolan yang dipengenin dari kereta. Ya yang dipenginin anaknya aja. Pasar mainan Gembrong jadi incaran warga lantaran harganya lebih murah dari kebanyakan toko, apalagi jenis mainannya beragam. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.